Puji Tuhan, Miss Sari dan Ibu Tuti dalam keadaan sehat. Kalau anak-anak di rumah bagaimana? Pastinya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita kembali lagi dalam ibadah siswa-siswi SD Kristen Bina Kasih. Ibadah kali ini ditemani oleh Ibu Tuti dan Miss Sari. Hai. Baik anak-anak, untuk memulai ibadah kita akan ambil waktu teduh kita. Mari persiapkan hati dan pikirannya. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Sepertinya Miss hari ini terlihat bahagia dan senang. Ya bahagia teacher, karena hari ini kita akan ibadah siswa-siswi SD Kristen Bina Kasih. Benar Miss, kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu satu pujian, Saya Bergirang. Anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan hati kepada kami, supaya kami boleh mengerti, mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Miss Sari, Iya Bu Tuti. masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong Bu. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Pastinya masih semangat. Untuk itu kita akan bernyanyi lagu pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya
Setiap hari matahari bersinar terang, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga di taman bermekaran. Semua itu adalah ciptaan Tuhan yang mengajak kita untuk memuji namanya. Untuk itu kita akan bernyanyi lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa Ibu Tuti? Firman Tuhan kita hari ini dilayani oleh Chantaurini. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Sari dan juga Ibu Tuti yang sudah memimpin kita untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar dari Saulus. Allah memilih Saulus. Siapakah ini Saulus? Anak-anak, nanti kita akan mengetahui apa yang dilakukan oleh Saulus dan apa yang patut kita pelajari dari seorang Saulus.
Nah, namun sebelumnya, ayo kita duduk diam di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita menundukkan diri kita, agar kita boleh fokus mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Kami bersuka cita karena Tuhan boleh menolong, memberkati kami. Kami boleh bersuka cita memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak. Kiranya melalui firman yang akan disampaikan, anak-anak boleh memahami, mengerti, sehingga mereka boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak. Berkati anak-anak yang duduk diam di rumah, mereka akan mendengar firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan atas mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-43. Tetapi karena ayatnya terlalu panjang, anak-anak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 9 saja. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan di sini, anak-anak dapat mengikuti di rumah ya. Nah, hari ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota itu, ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Anak-anak, hari ini kita berbicara tentang Saulus. Siapakah Saulus ini? Saulus ini dikenal sebagai Paulus dalam budaya Yunani. Ia terlahir sebagai warga negara Romawi, dan Saulus ini dibesarkan oleh orang tua Yahudi. Saulus adalah seorang muda yang sangat berbakat, seorang Farisi yang setia, dan dia adalah seorang pembela Yudaisme yang tangguh dan seorang penentang Injil yang berapi-api. Anak-anak, Saulus tidak percaya kepada Yesus. Justru ia menentang Yesus dan semua orang yang percaya kepada Yesus. Ketika para pengikut Yesus memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah dan telah dibangkitkan dari antara orang mati, Saulus tidak senang, anak-anak, sehingga ia memutuskan untuk mengejar orang-orang Kristen yang lari ke Damsyik pada waktu itu. Ia ingin mengejar dan lalu membunuh mereka.
imam-imam kepala di Yerusalem memberinya kuasa untuk menangkap mereka yang percaya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan Saulus pada waktu itu. Lalu kemudian Saulus pun rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Anak-anak, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Di sana dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, katanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Anak-anak yang terkasih, dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Ketika Allah menampakkan diri kepada Saulus dalam cahaya, tiba-tiba Saulus pun rebah ke tanah, lalu ia tidak dapat melihat. Ia buta selama 3 hari lamanya. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan selama 3 hari pula ia tidak makan dan minum. Di Damsyik, anak-anak, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada Ananias bahwa Tuhan berfirman kepada Ananias dalam suatu penglihatan, memberitahukan kepadanya di mana Saulus saat itu tinggal, dan Tuhan menyuruhnya untuk pergi, anak-anak, menemui Saulus. Tuhan mengatakan kepada Ananias bahwa saat itu Saulus sedang berdoa, memohon pengampunan Tuhan, dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Anak-anak yang terkasih, Tuhan memiliki rencana khusus bagi Saulus. Tuhan berfirman kepada Ananias bahwa ia memilih Saulus untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus yang dia aniaya. Tuhan mengutus Saulus untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa, terutama kepada bangsa yang bukan Yahudi, untuk mereka mengenal Tuhan. Tuhan memakai Saulus yang tadinya dia adalah seorang pendosa. Dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dibunuh. Tetapi di dalam perjalanannya, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan memanggil Paulus untuk bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi, anak-anak? Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadamu di jalan yang kamu lalui, menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Lalu anak-anak, seketika itu juga Saulus pun dapat melihat. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Anak-anak yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Saulus ini? Dia ini adalah seorang yang berdosa, tetapi ia mau percaya kepada Tuhan. Ia mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saulus percaya kepada Yesus dan ia mau melayani Yesus. Ia mau pergi kepada seluruh bangsa, terutama pada waktu itu kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saulus pergi memberitakan firman-Nya kepada mereka. Tuhan
memanggil Saulus untuk mengubah hatinya, memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Anak-anak yang terkasih, kita selaku umat Allah, Allah juga memilih kita untuk pergi memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, dimulai dari diri sendiri, diaplikasikan di dalam rumah dan keluarga. Ayo anak-anak, mari kita memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, agar kita menjadi berkat, agar orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka dapat mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Seperti Saulus yang dulu dia adalah orang yang bertobat, tetapi orang yang berdosa, tetapi sekarang ia memberi hidupnya untuk bertobat dan mau melayani Yesus Kristus. Nah anak-anak, mulai dari sekarang ayo belajar kita mau melayani orang lain. Kita belajar baca firman Tuhan, belajar mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar Tuhan membukakan hati mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca ayat hafalan. Kita akan menghafal dari Yesaya pasal 6. Ayo anak-anak buka Alkitabnya. Yesaya pasal 6. Yesaya di dalam perjanjian lama ya nak ya. Yesaya pasal 6 ayat 8. Kalau anak-anak sudah membaca, kalau sudah membuka, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Kalau sudah, marilah kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita menghafalnya setelah itu. Yesaya pasal 6 ayat 8, firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Anak-anak, sekali lagi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus pergi memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mampukan setiap anak-anak kami Tuhan, agar mereka boleh menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Mereka boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kau yang memberkati masa depan mereka Tuhan, di dalam proses pembelajaran mereka. Kiranya Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh memampukan mereka. Kau yang memberikan mereka sukacita ya Bapa di dalam belajar anak-anak di rumah. Berikan mereka damai sejahtera di dalam belajar mereka. Berikan mereka semangat ya Bapa, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.